Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan perkenalan diri. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 2 orang, yaitu saya, nama Nurul Hidayah dengan NIM 188220006 dan Resi Fitriani dengan NIM 188220008. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai energi ikat inti. Energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan partikel-partikel penyusun inti menjadi partikel-partikel yang terpisah. Energi ini dapat dihitung dengan menggunakan selisih antara jumlah massa partikel-partikel penyusun inti dengan massa inti selisih ini, yang disebut dengan defek massa, yang dirumuskan sebagai berikut. Untuk menghitung massa defek, maka di sini kita jumlahkan total massa proton dan total massa neutron dikurangi massa inti atom tersebut. Total massa neutron dalam sebuah atom adalah nomor atom tersebut, yaitu Z dikali massa proton atau MV ditambah total massa neutron, yaitu A dikurangi Z dikali massa neutron atau Mn dikurangi massa inti, yaitu Mi. Maka kesimpulan dari rumus defek yaitu delta M sama dengan Z dikali MV ditambah A dikurangi Z dikali Mn dikurangi Mi. Defek massa sebuah atom tidak bisa hilang begitu saja, melainkan digunakan sebagai energi untuk mengikat nukleon-nukleon dalam inti yang disebut energi ikat inti. Manakah massa yang hilang tersebut? Jika dibandingkan massa inti suatu atom dengan massa nukleon penyusunnya, ternyata massa inti itu lebih kecil, sehingga dapat dikatakan pada penyusunan inti dari partikel atau nukleon penyusunnya ada massa yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi ikat inti, berarti energi ikat setara dengan massa yang hilang tersebut pada penyusunan inti dari partikel penyusunnya. Ternyata massa yang hilang tersebut dikonversi menjadi energi ikat atau bisa disebut juga dengan binding energi yang mengikat agar partikel-partikel penyusun inti itu tidak berantakan. Binding energi berkaitan dengan energi yang harus diberikan untuk memisahkan inti menjadi nukleon pembentukan. Energi ikat inti belum menggambarkan kestabilan suatu nuklida. Perkiraan tentang kestabilan inti dapat dilakukan dengan memperhatikan energi ikat rata-rata per nukleonnya. Kita masuk ke persamaan energi ikat inti. Konversi massa energi dapat dihitung dengan perumusan Einstein pada tahun 1905. Dalam bentuk persamaan, delta E sama dengan delta M dikali C kuadrat. Dengan delta M dalam satuan kilogram, C mempunyai nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, E dalam satuan joule. Jika delta M dinyatakan dalam satuan SMA, maka energi ikat memenuhi persamaan delta E sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Resi Fitriani akan meneruskan pemaparan materi dari penjelasan rekan saya sebelumnya, yaitu saudari Nurul Hidayah. Baiklah, mari kita perhatikan grafik berikut ini. Dari grafik tersebut, energi ikat rata per nukleon terhadap nomor massa A di atas dapat diketahui bahwa untuk A kecil, energi ikat rata per nukleon rendah dan mengalami kenaikan dengan cepat. Kemudian untuk A di sekitar 50, terdapat harga maksimum energi ikat rata per nukleon yang datar dan turun ketika A
sampai 140. Kemudian untuk A di atas 140, energi ikat rata per nukleon mengalami penurunan. Nah, itulah penjelasan dari grafik tersebut. Inti atom yang kecil kurang stabil karena daya tarik antara nukleonnya relatif kecil. Energi ikat per nukleon maksimum sekitar 8,8 MeV dengan massa atom sekitar 56 Fe. Penurunan grafik setelah titik maksimum Fe karena adanya pertambahan gaya tolak-menolak antara proton. Nah, pada inti yang lebih kecil dari Fe, pertambahan energi ikat antar nukleonnya lebih besar daripada pertambahan gaya tolak antar protonnya. Nah, kemudian pada inti yang lebih besar dari Fe, pertambahan gaya tolak antar proton lebih besar dari pertambahan energi ikat antar nukleon. Baiklah, selanjutnya nukleon-nukleon tetap di dalam inti karena ada gaya inti di dalam inti atom tersebut. Nah, massa pembentukan nukleon lebih besar daripada massa inti. Selisih massa antara massa nukleon dan massa inti menghasilkan energi ikat inti. Nah, unsur yang energi ikatnya lebih kuat, artinya nukleonnya terikat lebih kuat pula antara satu sama lainnya. Semakin besar energi ikat per nukleon suatu unsur, maka semakin stabil pula unsur tersebut. Energi ikat inti untuk nuklida berat tidak mampu mempertahankan nukleon yang berada di dekat permukaan inti, sehingga akan terjadi proses emisi nukleon. Nah, apa yang dimaksud dengan proses emisi nukleon ini? Proses emisi nukleon yaitu salah satu cara atom untuk mencapai kestabilannya. Hal inilah yang menjelaskan kenapa nuklida berat memiliki sifat radioaktif, yaitu aktinida dan subaktinida. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada sebuah soal di mana atom helium memiliki massa inti yaitu 4,0026 SMA, massa proton atau MV yaitu 1,0078 SMA, dan massa neutron atau Mn yaitu 1,0086 SMA. Pertanyaannya, hitung massa defek dan energi ikat helium 4 ini. Maka kita ketahui di mana M sama dengan 4,0026 SMA, MV sama dengan 1,0078 SMA, Mn sama dengan 1,0086 SMA, di mana nilai Z yaitu 2, A sama dengan 4, dan A dikurangi Z yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Maka kita masuk ke persamaan defek massa, yaitu delta M sama dengan Z dikali MV ditambah A dikurangi Z dikali Mn dikurangi Mi, yaitu 2 dikali 1,0078 ditambah 2 dikali 1,0086 dikurangi 4,0026. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 0,0302 SMA. Untuk energi ikat kita memakai rumus E sama dengan delta M dikali 931,5 mega elektron volt, di mana nilai delta M-nya itu yang sudah kita peroleh yaitu 0,0302 dikali 931,5, maka hasilnya yaitu 28,1 mega elektron volt. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Apabila massa inti 6C12 sama dengan 12, kemudian massa proton sama dengan 1,2
0,0783 SMA, massa neutron sama dengan 1,008665 SMA. Nah, di mana 1 SMA tersebut sama dengan 931 mega elektron volt. Maka tentukanlah energi ikat inti tersebut. Diketahui MP atau massa proton sama dengan 1,00783 SMA. Kemudian Mn sama dengan 1,008665 SMA dan M6C12 sama dengan 12. Sebelum masuk ke dalam perhitungan energi ikat inti, kita akan mencari dulu nilai dari defek massa tersebut. Nah, dan untuk mencari defek massa, kita dapat menggunakan cara sebagai berikut. Delta M sama dengan Z dikali MP atau massa proton, kemudian ditambah N dikali Mn, kemudian dikurangi Mi atau massa inti. Kita masukkan nilai-nilai yang tadi telah ada, ya. Jadi 6 dikali 1,00783 ditambah 6 dikali 1,008665 dikurangi 12. Kemudian kita akan mendapatkan hasil 6,04698 ditambah 6,05199 dikurangi 12. Jadi delta M itu 12,09897 dikurangi 12 dan hasilnya 0,09897 SMA. Nah, jadi hasil atau nilai defek massa sebesar 0,09897 SMA. Apakah beres sampai di situ? Belum. Kita kan belum menjumlahkan atau belum menghitung energi ikat inti tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam energi ikat inti. Di mana E sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt sama dengan delta M itu jumlah dari defek massa yang telah tadi kita hitung, ya. Kemudian masukkan 0,09897 dikalikan 931 mega elektron volt. Yang dimana hasilnya yaitu sebesar 92,141 mega elektron volt. Nah, jadi jumlah energi ikat inti yaitu sebesar 92,141 mega elektron volt.